Masa kecil dan awal kehidupan Henry V. 1386 atau 71413. Henry lahir antara bulan Agustus tahun 1386 atau 1387 di Castle Monmouth, Wales. Karena itu ia kadang disebut juga Henry dari Monmouth. Ia adalah putra sulung dari Henry Bolingbroke yang kelak menjadi Raja Henry IV dan Marie de Bohun. Masa kecil Henry dilalui dalam suasana politik yang tidak stabil. Kakeknya, John of Gaunt, adalah pangeran berpengaruh, dan ayahnya diasingkan oleh Raja Richard II pada tahun 1399. Ayahnya kembali dari pengasingan dan menggulingkan Richard II menjadi Raja Henry IV. Sejak saat itu, Henry kecil menjadi Pangeran Wales, pewaris tahta Inggris. Pendidikan dan latihan militer. Henry menerima pendidikan tinggi untuk standar zamannya. Ia dibesarkan dengan pengajaran Latin, hukum, dan administrasi kerajaan. Namun, kekuatannya terletak pada militer. Sejak muda, ia aktif di medan tempur. Di usia 16 tahun, ia ikut bertempur dalam pemberontakan Wales 1403 melawan Owain Glenayr dan turut serta dalam pertempuran Shrewsbury, di mana ia tertembak di wajah dengan panah, tapi selamat dan luka itu jadi ciri khasnya. Henry sebagai Raja 1413-1422. Setelah kematian ayahnya, pada tahun 1413, Henry naik tahta menjadi Raja. Henry V, ia saat itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Pemerintahannya berlangsung hanya 9 tahun, tapi sangat berdampak bagi sejarah Inggris. Reformasi dan stabilitas dalam negeri, mengakhiri konflik internal dengan para bangsawan yang tidak suka pada pemerintahan ayahnya, menghidupkan kembali sistem hukum dan menguatkan otoritas kerajaan, menekan gerakan keagamaan Lollard yang dianggap lidah, dipimpin oleh Sir John Oldcastle, yang pernah menjadi sahabatnya. Invasi ke Prancis dan pertempuran Agincourt 1415. Henry meyakini bahwa dirinya memiliki klaim sah atas tahta Prancis melalui garis keturunan ibunya, dan ini menjadi alasan utama melanjutkan Perang 100 tahun yang telah berlangsung sejak tahun 1337. Ekspedisi militer ke Prancis. Pada tahun 1415, Henry melancarkan invasi ke Prancis, dimulai dengan pengepungan kota Harfleur. Meskipun berhasil merebut kota itu, pasukannya melemah karena penyakit dan kelelahan. Ia tetap bergerak menuju Calais untuk kembali ke Inggris, namun dihadang oleh pasukan Prancis yang jauh lebih besar di Agincourt. Pertempuran Agincourt 25 Oktober 1415. Pertempuran ini adalah puncak kejayaan Henry V. Ia memimpin sekitar 6.000 tentara Inggris, kebanyakan pemanah bersenjata busur panjang, melawan sekitar 20.000 tentara Prancis. Faktor penentu kemenangan. Tanah berlumpur akibat hujan memperlambat pasukan berat Prancis. Formasi pasukan Inggris yang strategis, dengan pasukan pemanah di sisi-sisi. Disiplin, semangat, dan kemampuan Henry memimpin langsung di garis depan. Hasilnya, kemenangan besar Inggris. Ribuan tentara Prancis, termasuk bangsawan tinggi, tawas atau ditawan. Henry mendapat reputasi sebagai pemimpin militer jenius dan ksatria ideal. Setelah Agincourt, diplomasi dan puncak kekuasaan. Setelah Agincourt, Henry kembali ke Inggris sebagai pahlawan. Tapi ambisinya belum selesai. Pada tahun 1417 hingga 1419, ia kembali ke Prancis dan merebut kota-kota penting seperti Caen dan Rouen. 1420 Traktat Troyes. Raja Charles VI dari Prancis menyatakan Henry sebagai pewaris tahta Prancis dan menikahkannya dengan putrinya, Catherine dari Valois. Henry dianggap sebagai penguasa de facto Prancis dan Inggris, menciptakan harapan penyatuan dua kerajaan. Akhir hidup dan kematian 1422. Namun, masa kejayaan Henry tidak bertahan lama. Pada tahun 1422, saat memimpin kampanye militer lagi di Prancis, ia jatuh sakit kemungkinan karena disentri dan wafat pada 31 Agustus 1422, di usia sekitar 35 tahun. Anaknya yang masih bayi, Henry VI, naik tahta menggantikannya. Warisan Henry V. 1. Kemenangan Agincourt tetap menjadi simbol kepahlawanan Inggris. 2. Ia menjadi inspirasi banyak karya sastra, terutama dalam drama Henry V oleh William Shakespeare, yang menggambarkannya sebagai pemimpin ideal. 3. Ia dianggap sebagai raja Inggris paling militeristik dan sukses dalam Perang 100 tahun. 4.
Pemerintahannya, singkat tapi sangat berpengaruh, menciptakan stabilitas internal, kejayaan militer, dan membuka jalan bagi Inggris mengklaim tahta Prancis meskipun akhirnya gagal di era putranya.